Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Sehat Sukodono. Malam hari ini kembali lagi di channel kesayangan kita, Podcast Mas Puskesmas Sukodono. Dan malam hari ini kita akan membahas topik yang menarik, sama dengan topik-topik yang kemarin. Jadi untuk topik malam hari ini adalah mengenai poli UBM. Sebelum memulai bincang-bincang kita mengenai apa saja poli UBM itu, saya perkenalkan dulu dua narasumber kita yang hebat dan cantik-cantik di sebelah saya. Ada yang pertama, ada Dr. Angyuli. Selamat malam dokter. Sehat dokter? Sehat. Alhamdulillah. Nggih, sama-sama. Sehat-sehat nggih dokter. Jadi Dr. Angyuli merupakan dokter penanggung jawab di Poli UBM Puskesmas Sukodono. Di sebelah Dr. Angyuli ada Mbak Enggar. Selamat malam Mbak Enggar. Sehat-sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Jadi Mbak Enggar ini adalah perawat pelaksana di Poli UBM Puskesmas Sukodono. Tanpa berpanjang-panjang lagi, saya akan menanyakan mengenai apa itu kepanjangan dari Poli UBM dan tujuan dibukanya Poli UBM itu apa. Monggo Mbak Enggar. Jadi Poli UBM itu merupakan poli upaya berhenti merokok. Jadi Poli UBM itu merupakan program dari P2PTM, P2 penyakit tidak menular, Dinas Kesehatan. Dan tujuannya itu adalah yang pertama untuk membantu masyarakat yang ingin berhenti merokok. Jadi karena berhenti merokok itu sulit, kadang orang itu mengalami gejala putus nikotin. Jadi masyarakat butuh bantuan petugas kesehatan untuk mengatasinya. Yang kedua, karena merokok itu merupakan penyebab penyakit tidak menular seperti kayak darah tinggi, diabetes, kencing manis, terus diabetes atau kencing manis, terus jantung dan masih banyak yang lainnya, maka merokok itu perlu dikendalikan. Yang ketiga, untuk menciptakan kawasan tanpa rokok, karena kawasan tanpa rokok sekarang sangat minim sekali. Iya, ya betul, saya sangat setuju sekali. Jadi memang banyak sekali manfaatnya ya dari Poli UBM itu sendiri. Jadi UBM itu upaya berhenti merokok ya. Untuk yang kedua adalah kegiatan yang dilakukan di Poli UBM itu apa saja dokter? Kegiatan yang kami lakukan di Poli UBM yaitu konseling atau wawancara. Kedua, konseling ada pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi kami periksa tensi, periksa nadi, periksa suhu, tinggi badan, berat badan. Selain itu ada pemeriksaan yang khas di Poli UBM. Jadi kami ada pemeriksaan peak flow, itu memeriksa kapasitas paru. Ini alatnya ya, dokter. Jadi cara penggunaan alat ini, kita tarik nafas dalam, tarik nafas dalam, tahan sebentar, kemudian dihembuskan dengan cepat. Nanti akan tertera angkanya, akan terlihat kapasitas parunya berapa. Alat ini selain untuk yang upaya berhenti merokok, juga bisa untuk melihat kapasitas paru pada pasien yang asma atau penyakit paru yang lain. Kemudian yang khas lagi di Poli UBM ada alat pemeriksaan kadar karbon monoksida di dalam darah. Sama, yaitu kita tarik nafas yang dalam, tahan nafas, cuma dihembuskan perlahan-perlahan sampai habis. Nafas, tahan, kemudian dihembuskan pelan-pelan. Kalau tadi dengan alat peak flow hembusnya cepat. Kalau ini hembusnya pelan-pelan. Nanti akan muncul angka. Dari angka ini kita bisa lihat kadar karbon monoksida di dalam darah kita itu ada di level yang mana. Itu kayak warna itu ya dokter? Iya betul. Jadi ini kenapa karbon monoksida itu berbahaya sehingga perlu diukur kadarnya. Jadi nanti pasien kalau konseling itu di awal dia tahu kan kadar karbon monoksida dalam darahnya berapa. Ntar kalau dia sudah mulai mengurangi rokoknya atau berhenti, kemajuannya bagaimana. Kita selalu cek setiap datang. Kenapa karbon monoksida itu berbahaya? Karena karbon monoksida ini akan berikatan dengan hemoglobin. Di mana hemoglobin itu biasanya berikatan dengan oksigen. Jadi dengan adanya karbon monoksida dia mengikat hemoglobin sehingga hemoglobin berikatan dengan karbon monoksida, jadi oksigennya tidak terikat sehingga oksigenasi ke organ berkurang. Dan tentu saja banyak penyakit yang bisa ditimbulkan akibat dari kekurangan oksigen. Jadi memang lengkap sekali ya pemeriksaan yang dilakukan di Poli UBM. Jadi mulai dari konseling, kemudian pemeriksaan fisik dan juga ada pemeriksaan khusus. Nah, selain kita membahas tentang UBM, untuk bahaya dari sebatang rokok itu sendiri apa nih dokter? Kandungannya itu apa saja? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, salah satu karbon monoksida. Selain itu ada nikotin. Nikotin itu jadi dalam sekitar 10 detik saat kita sudah mulai menghisap rokok, itu dia sudah mencapai ke otak. Ini menimbulkan ketagihan. Nikotinnya itu menimbulkan ketagihan. Setelah itu ada tar, yang sering menimbulkan kanker paru. Kemudian karbon
Ya, jadi sebatang rokok bentuknya kecil tapi banyak sekali zat-zat berbahaya dalam tubuh, mulai dari nikotin, tar, dan lain sebagainya ya, ada sedikit-sedikit itu. Kemudian untuk asap rokok sendiri, apa yang ditimbulkan dari bahayanya? Jadi asap rokok itu berbahaya bukan hanya untuk orang yang jadi perokok aktif. Jadi perokok aktif itu orang yang merokok secara langsung. Tapi juga berbahaya bagi orang yang perokok pasif. Jadi orang yang tidak merokok tapi berada di sebelahnya itu juga berbahaya. Jadi orang yang merokok secara langsung itu partikel-partikelnya itu bisa menempel di bajunya, di tembok atau di dinding-dinding. Jadi kalau misalnya orang yang merokok ini tadi berpindah tempat dan partikelnya masih menempel di bajunya, dan misalnya anaknya digendong, itu bisa kehirup dari partikel yang masih menempel di baju seperti itu. Ya, betul. Oke, jadi masyarakat sekarang itu taunya yang berbahaya hanya asap rokok yang kelihatan ya, padahal kan ada asap rokok yang nempel di baju-baju. Jadi bapak-bapak kalau pulang kantor habis merokok, pulang dulu atau pulang ganti baju, mandi, baru pegang bayinya nggih. Jangan langsung dicium nggih, kasihan anak-anaknya. Nah, untuk berhenti merokok sendiri itu ada gejala putus nikotin ya, dokter. Nah, itu gejalanya apa saja? Pasti ada gejala putus nikotin karena nikotin itu menimbulkan ketergantungan. Jadi begitu berhenti akan timbul misalnya gejala demam, susah konsentrasi, kemudian nafsu makannya agak meningkat, tapi itu bisa diatasi. Ya. Jadi seperti tadi ya, nikotin kan membuat candu ya dokter. Nah, jadi kalau putus nikotin pasti ada gejala ketergantungan tadi, dan poli UBM itu juga untuk membantu untuk mengatasi itu ya dokter. Untuk pelayanan poli UBM itu sendiri, jadi ini penting sekali ya informasi pelayanan poli UBM itu setiap hari apa dan jam berapa Mbak Indah? Jadi pelayanan poli UBM di Puskesmas Sukodono buka setiap hari Kamis, jam pelayanan jam 7.30 sampai jam 12 siang. Jam 12 siang ya. Kalau untuk prosedur pendaftarannya bagaimana? Prosedur pendaftarannya bisa langsung daftar ke loket atau bisa dari poli, atau misalnya berobat, ya rujukan dari poli, misalnya bapaknya berobat terus mau ke poli UBM bisa. Nanti kita rujuk ke poli UBM setiap hari Kamis. Ini gratis apa ada biayanya? Gratis nih ya. Jadi monggo silahkan untuk masyarakat yang ingin konseling, berkonsultasi, keluarganya mungkin ada yang ingin berhenti merokok, monggo silakan bisa daftar setiap hari Kamis nih jam 7.30 sampai jam 12.00 di Puskesmas Sukodono. Jadi bisa langsung daftar di loket atau saat berobat nanti dirujuk dari dokternya nih dokter. Dan itu gratis nih. Monggo silahkan, karena ini memang banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan diri sendiri maupun untuk kesehatan lingkungan sekitarnya. Nggih. Sebelum kita menutup podcast malam hari ini, untuk pesan-pesannya kepada masyarakat dalam upaya berhenti merokok itu apa? Monggo Mbak Indah. Pesannya yaitu lindungi masa depan dengan bebaskan asap rokok. Untuk Dokter Anggili ada pesannya? Kalau pesan dari saya, mengawasi anak-anak sama masalah iklan rokok. Anak-anak sangat tertarik dengan iklan dan mencegah anak-anak merokok sejak dini. Ya betul, saya sensitif sekali nih dokter. Jadi memang rokok ini sangat berbahaya tanpa memandang usia ya. Jadi anak-anak juga perlu diawasi, dewasa juga harus segera diatasi dengan monggo datang ke poli UBM. Nah, sekian dulu bincang-bincang kita dengan dua narasumber kita, Dokter Angyuli. Terima kasih dokter. Mbak Engga, terima kasih Mbak. Sebelum kita tutup podcast Mas untuk malam hari ini, untuk menambah semangat, mari kita yel-yel dulu. Kita itu hidup sehat tanpa rokok. Terima kasih atas perhatian dari rekan Sobat Sehat Sukodono. Atas perhatiannya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.